Hello parents, pernah nggak parents setelah memarahi anak, anak tiba-tiba diam, nggak membantah, nggak menangis, bahkan nggak menunjukkan ekspresi apa-apa. Sekilas mungkin kita berpikir, wah akhirnya anak ngerti juga. Tapi hati-hati parents, karena diamnya anak setelah sering dimarahi belum tentu berarti dia sudah mengerti. Bisa jadi tekanan yang dirasakan anak akibat dimarahi oleh orang tuanya bisa membuatnya menunjukkan tanda-tanda stres. Yuk kita bahas tanda anak mulai stres karena terlalu sering dimarahi. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. 1. Anak jadi lebih pendiam dari biasanya. Anak yang sebelumnya banyak cerita, banyak bertanya, atau suka mengajak parents ngobrol, tiba-tiba menjadi lebih pendiam. Ketika ditanya, jawabannya hanya iya, enggak tahu. Namun bukan berarti setiap anak pendiam sedang stres. Tapi kalau perubahan ini muncul setelah anak sering dimarahi atau dibentak, parents perlu lebih peka. Karena bisa jadi anak mulai merasa, kalau nanti aku ngomong, aku malah salah lagi. Akhirnya dia memilih menyimpan semuanya sendiri. 2. Anak jadi takut melakukan kesalahan. Ini salah satu tanda yang sering luput dari perhatian. Misalnya, anak tidak sengaja menumpahkan minuman. Alih-alih langsung meminta bantuan, dia justru terlihat panik. Wajahnya tegang, buru-buru membersihkan sendiri. Bahkan mungkin berkata, "Jangan marah ya bunda." Padahal yang dibutuhkan saat itu sebenarnya bukan kemarahan. Dia butuh merasa aman untuk mengatakan, "Aku salah, tapi aku mau tetap bertanggung jawab dan tetap dicintai." Karena anak yang terlalu sering dimarahi bisa menjadi sangat takut terhadap kesalahan. Dan kalau rasa takut ini terus terbawa, anak bisa menjadi terlalu cemas ketika mencoba sesuatu yang baru. 3. Anak menjadi lebih mudah menangis atau emosinya meledak. Ada anak yang ketika tertekan justru menjadi semakin sensitif. Hal kecil bisa membuatnya menangis, sedikit kecewa langsung tantrum, atau tiba-tiba marah besar. Parents mungkin melihatnya sebagai anak yang makin sulit diatur. Tapi coba lihat dari sisi lain. Bisa jadi bukan karena emosinya semakin buruk, tapi karena kemampuan anak untuk mengelola emosinya sedang kewalahan. Anak belum punya kemampuan seperti orang dewasa untuk mengatakan, "Aku sebenarnya sedang tertekan." Jadi perasaannya keluar dalam bentuk tangisan, marah, atau ledakan emosi. 4. Anak mulai menghindari parents. Ini mungkin salah satu tanda yang paling menyakitkan. Anak yang biasanya mencari bunda ketika sedih, sekarang justru pergi ke kamar. Ketika melakukan kesalahan, dia lebih memilih bersembunyi. Ketika ingin sesuatu, dia meminta bantuan orang lain. Dan mungkin parents mulai bertanya, "Kok anakku sekarang gak dekat lagi sama aku?" Padahal bisa jadi tanpa kita sadari, anak sedang belajar bahwa ketika berada dekat dengan parents, dia harus selalu berhati-hati. Tentu, mendisiplinkan anak tetap penting. Tetapi anak juga perlu tahu bahwa rumah adalah tempat yang aman untuk melakukan kesalahan, belajar, dan memperbaikinya. 5. Anak mulai mengatakan hal-hal negatif tentang dirinya sendiri. Coba perhatikan kalau anak mulai sering mengatakan, "Aku memang nakal, aku gak bisa, aku bodoh, bunda gak sayang aku." Jangan buru-buru menganggapnya sebagai drama, karena cara orang dewasa berbicara kepada anak bisa ikut mempengaruhi bagaimana anak melihat dirinya sendiri. Anak yang sering mendengar dirinya disebut nakal bisa perlahan percaya, berarti aku memang anak nakal. Padahal perilaku yang salah tidak sama dengan anak yang buruk. Anak bisa melakukan kesalahan tanpa harus merasa dirinya adalah sebuah kesalahan. 6. Anak terlihat kehilangan semangat. Anak yang biasanya senang bermain, belajar, atau melakukan aktivitas favoritnya, tiba-tiba menjadi malas melakukan banyak hal, lebih sering melamun, tidak bersemangat, atau terlihat seperti tidak tertarik dengan hal-hal yang biasanya dia sukai. Kalau perubahan ini berlangsung cukup lama dan parents merasa ada sesuatu yang berbeda, jangan hanya melihatnya sebagai anak sedang malas. Coba dekati, tanyakan dengan lembut, "Kamu akhir-akhir ini lagi kepikiran sesuatu?" Dan yang paling penting, beri anak kesempatan untuk menjawab tanpa langsung dihakimi. Lalu, apa yang harus parents lakukan? Pertama, berhenti sejenak sebelum memarahi. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Parents tetap boleh merasa kesal, tetap boleh memberikan batasan, tetap boleh mengatakan bahwa perilaku anak itu salah.
Tapi bedakan antara perilakumu salah dengan kamu memang anak nakal. Yang pertama tadi mengoreksi perilaku, yang kedua bisa menyerang identitas anak. Kedua, setelah emosi mereda, kembali terhubung dengan anak. Kalau tadi kita membentak, tidak ada salahnya mengatakan, Bunda tadi marah dan cara Bunda bicara terlalu keras. Bunda minta maaf. Meminta maaf kepada anak bukan berarti kehilangan wibawa. Justru anak belajar bahwa orang dewasa juga bisa melakukan kesalahan dan bertanggung jawab untuk perbaikinya. Dan terakhir, jangan menunggu anak benar-benar berubah sebelum kita mulai mendengarkan. Karena terkadang anak tidak membutuhkan orang tua yang tidak pernah marah. Anak membutuhkan orang tua yang setelah marah tetap kembali memeluknya, tetap mau mendengarkan, dan tetap membuatnya yakin bahwa aku boleh salah, aku boleh belajar, dan aku tetap disayangi. Kalau parents melihat beberapa perubahan perilaku yang menetap, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, atau membuat anak terlihat semakin tertekan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog anak atau tenaga profesional. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.